selamatkan bangsa ini. Mengapa? Ya. Karena kalau kita tidak segera antisipasi, maka kehancuran sudah di depan mata. Mungkin bagi banyak orang masih samar-samar. Ya. Tetapi dari tahun 2020 saya sudah melihat ujungnya seperti apa. Ujungnya tidak lain dan tidak bukan adalah total control. Kalau total control hanya dari control masih pakai HP, it's okay. Tapi ini dalam segala aspek kehidupan. In one chip. Dia tidak akan bilang chip. Dia akan melakukan sesuatu cara. Mereka akan melakukan sesuatu cara yang tanpa kita sadari. Permainan tanpa kita sadari adalah permainan subconscious. Alam bawah sadar yang kita tidak sadari. Karena dia akan propagandakan atau promosikan dengan keadaan yang terbalik. Akan banyak propaganda yang menjatuhkan mental sebelum keadaan itu sendiri terimplementasi. Dan saya melihat banyak yang mempropagandakan seperti itu. Dan saya udah tahu ujungnya apa. Saya berpikir mereka itu adalah berpihak kepada rakyat atau dia adalah bagian daripada lawan. Kita sudah ada di ujung akhir zaman, di mana revenge antara Dajjal yang ingin membuat Allah yang begitu mencintai umatnya itu kecewa. Sehingga bagi mereka yang tidak sungguh-sungguh tawakal sama Allah itu akan tampias. Karena apa? Karena tawaran-tawaran aktivitas kehidupan dan urusan perut itu yang menjadi challenge bagi mereka. Sehingga banyak di antara kita, saya pastikan akan banyak. Dan sekarang sudah mulai terlihat goncang imannya. Karena semua aspek kehidupan harus mengikuti persyaratan-persyaratan yang mereka sebut sebagai new normal. Itu adalah kata lain dari abnormal. Kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai free will. Artinya ada sunnah, ada wajib. Nah ini tidak ada. Ada force di sini. Ada pemaksaan dan itu adalah karakteristik dari sifat Dajjal. Tidak ada pilihan lain. Kenapa? Karena jatah dia tidak ada pilihan juga, yaitu neraka. Mereka dari awal punya 3 agenda program. Program utama mereka ada 3. Yang pertama, money, power, control population. Ini 3. Dia mainkan ini. Di bawah pengendalian siapa? United Nations. Money, mereka kuasai sistem perekonomian seluruh dunia lewat sistem perbankannya yang dikendalikan oleh IMF. Yang kedua, lewat IMF mereka mendapatkan power dari setiap negara yang menjadi anggota UN, terutama bagi mereka yang negara yang mempunyai pinjaman. Jadi ini semacam jebakan hutang. Lalu setelah itu lewat powernya, ini program yang itu mereka melakukan kontrol populasi. Power yang ada di setiap pemerintahan di setiap negara yang menjadi anggota United Nations akan mengontrol bangsa tersebut melalui pembentukan regulasi agar tercipta sistem sehingga mau tidak mau masyarakat yang ada di suatu negara harus mengikuti sistem itu untuk menjalankan aktivitas kehidupan, termasuk dalam beraktivitas untuk mencari makanan atau pekerjaan. Karena memang mereka harus tidak ada pilihan lain supaya tunduk dan mengikuti all the way. Itu tujuannya. Kenapa saya bisa tahu seperti itu? Karena memang mereka sekarang menggunakan yang dibilang mata satu lah, Dajjal lah. Mereka menggunakan instrumen ya seperti kita lihat sekarang QR code itu. Jadi kemana-mana Bapak bisa akses, dia bisa akses juga isi kita. Bapak makan apa dia tahu. Bapak nginep di mana dia tahu. Dia ini kapan Bapak mau di-delete dia bisa delete. Jadi teknologi ini sebenarnya adalah copy paste daripada bagaimana Tuhan mengendalikan hidup kita. Kita ini ada di bawah remote controlnya Tuhan. Tetapi karena kita bandel, kita memilih yang enak dilihat mata. Sehingga yang tidak kelihatan tidak menarik. Seperti contoh kemarin bola. Kita begitu terbawa euforia dengan apa yang kita lihat. Sehingga kita mengidolakan yang mereka create menjadi idol. Sehingga kita idolatry. Menyembah ciptaannya dia, bukan menyembah yang menciptanya. Kita memilih karena ada force. Ada power tadi saya bilang. Power yang menggunakan force. Yang boleh saya sitir sedikit apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Perjuangan kami lebih mudah. Karena melawan penjajah. Musuhnya ketok. Tapi perjuangan kalian lebih sulit. Karena melawan bangsa sendiri. Bukan saya yang ngomong loh. Saya berkontemplasi dan banyak mendapatkan hidayah. Yang
step by step saya dibukakan banyak oleh Yang Maha Kuasa, sehingga saya bisa melihat jauh ke dalam apa yang mungkin selama ini kita tidak pahami, karena selama ini kita digiring lewat sistem edukasi, hanya memahami sistem material. Oke. If you cannot see, then don't trust it. Oke. Saya di BSSN dan banyak yang dibukakan, termasuk buku itu saya bikin ketika saya di sana. Oh ya, ini ada buku ya. Indonesia dalam Rekayasa Kehidupan, sebuah perenungan anak bangsa menghadapi globalisasi. Komjen Pol Dr. Andes Dharma Pongrekun MMMH. Jadi buku ini kapan ngambilnya? Saya tulis 2018 akhir. Iya. Saya terbitkan 2019. Sekitar bulan Agustus, Oktober deh kalau salah. Oke. 5 bulan sebelum rame-rame event itu. Oke. Kita punya kekuatan Allah, Pak, di dalam tubuh kita. Banyak orang yang mengatakan, nggak masuk akal. Ya, akal itu apa? Logika kan? Iya, iya. Sementara logika artinya apa? Sesuatu yang masuk akal. No, pikiran yang diprogram. I see. Oke. Kita ini korban pikiran yang program. Okay. Jadi ketika kita bisa dapat insight out of the box, baru kita lihat ternyata apa yang kita lalui selama ini ada udang di balik batu.